sebelum bermain wayang, para pemusik atau dalang pengrawitnya itu dijamu makan minum, dan minumannya dikasih racun sehingga semuanya meninggal di keraton dan dimakamkan di sini. Di makam ini namanya Antakapura yang artinya istana kematian. Iya. Di makam Ratu Malang. Kali ini kita akan menamai dengan vlog kita kali ini. Kita akan membahas jejak cinta dan kuasa di tanah Jawa atau sejarah situs makam Ratu Malang. Oke teman-teman, sugeng rawuh para rawuh ingkang kinurmatan, ingkang tansah pinaringan rahayu bagas waras, mugi ing dinten menika kita saged sinau ngening lan nyawiji karo peninggalan sejarah tanah Jawi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini izinkan saya mengajak Anda atau teman-teman subscriber untuk menelusuri kisah yang tersembunyi di balik rimbunan pepohonan yang sunyinya batu nisan yang membisu, sebuah kisah cinta, politik dan budaya yang terpatri dalam situs makam Ratu Malang. Jadi mana saksikan terus untuk explore kita kali ini, ekspedisi kita kali ini. Nanti kita akan masuk dan melihat makam Ratu Malang. Oke teman-teman ya, jadi di tanah Mataram Islam ya, kala langit masih penuh nyanyian angin dan bayangan wayang yang misalnya menjadi pelipur lara rakyat ya. Hidup seorang dalang ya, tak hanya sakti namun juga memiliki suara seakan gaib. Namanya Ki Pajang Mas teman-teman. Nah, oke, kita akan masuk sebuah gapura yang cukup megah teman-teman. Nah, nanti kita akan masuk ke sana ya teman-teman, Sobat Cakra Panorama. Oke, dengan adanya pintu gerbang, pintu masuk, kita melewati tangga yang seakan ini dari bebatuan andesit atau alami, teman-teman Sobat Cakra Panorama. Nah, saya ceritakan sedikit ya. Ki Pajang Mas itu bukan dalang biasa ya. Suaranya dapat menyihir hati, gerakan tangannya melambangkan kebijaksanaan, dan lakonnya bukan sekedar hiburan, melainkan ajaran hidup ya. Di balik karir beliau, ia menyimpan kisah asmara yang nyaris mengguncang tahta Mataram itu sendiri, teman-teman Sobat Cakra Panorama. Istrinya ya, seorang perempuan yang luar biasa, parasnya Laksana Dewi Ratih turun bumi, dikenal sebagai Ratu Malang yang hari ini kita kunjungi. Bukan karena kejahatan ya teman-teman, melainkan karena nasibnya mungkin ya, yang akan kelak membawa duka dan gelora seperti ini, yang cukup tinggi teman-teman Sobat Cakra Panorama. Kita naik tangga kurang lebih ya sekitar beberapa meter ke atas. Ikuti terus ya perjalanan saya, dan saya akan coba cerita sedikit tentang siapa sih itu Ratu Malang tuh Sobat Cakra Panorama. Oke. Nah, Ratu Malang itu adalah istri dari Ki Pajang Mas, teman-teman.
Nah, siapa Ki Pajangmas itu? Ki Pajangmas itu lahir dari keluarga sederhana di pinggiran Kerajaan Mataram. Namun sejak kecil ya, Ki Pajangmas itu sudah mempunyai bakat yang luar biasa dalam mendalang, teman-teman. Ia bukan hanya menguasai cerita Mahabharata dan Ramayana, tapi juga mampu menciptakan lakon-lakon dengan filosofi yang sangat mendalam, teman-teman. Ya, namanya terkenal hingga pelosok desa dan bahkan ke dalam lingkungan keraton. Oke, cukup tinggi, teman-teman. Kita naik ke atas. Nah, suatu ketika ya, Ki Pajangmas itu diundang khusus oleh kerajaan ya untuk mendalang di acara besar kerajaan, ulang tahun raja ya, syukuran, panen hingga prosesi penobatan. Namun yang tak banyak tahu, teman-teman, tiap kali ia memandang istrinya yang saat ini kita kunjungi, yaitu Ratu Malang, selalu berada di belakang kelir. Ia adalah inspirasi sebuah tokoh putri, Sri Kandi, Subadra, Drupadi, semua tercipta dari pancaran kecantikannya, teman-teman. Oke. Jadi saat diundang itu, raja itu terpesona oleh kecantikan oleh Ratu Malang, teman. Kita masih naik terus. Oke. Oke, teman. Nah, di bawah sini ini cukup dalam, cukup tinggi kita menaikinya, teman. Nah, saya lanjutkan cerita saya sedikit ya. Dalam suatu pentas ya, teman-teman. Suatu pentas waktu itu ya di keraton Pleret, Ki Pajang meminta membawa lakon Pandawa Bangun Kuto. Malam itu hadir Raja Mataram keempat, Sunan Amangkurat I, raja ambisius, tegas, namun tinggal juga kelembut hatinya pada perempuan cantik. Nah, di saat itulah, teman-teman, ketika mata sang raja tanpa sengaja melihat sosok Ratu Malang yang tengah menyedot air minum ke sang suami, hatinya tergoncang. Di depan saya ini ada sebuah bangunan yang dari batu kapur yang masih asli, tertata di sini. Sebagian tertutup oleh pohon, akar-akar pohon bambu, teman. Asli nih. Ya. Nah, akhirnya ini kita sampai ini. Oh, masih jauh. Masih jauh, teman. Oh, ada candinya. Oh. Oke. Wow. Luar biasa ya. Seteruskan lagi ya, teman. Kita sudah nyampe di Gapura, masuk atau istana kematian dari Ratu Malang. Teman-teman, ini bangunannya memutar. Oke. Wow, cukup luar biasa, teman. Sobat Cakra Panorama. Oke, jadi ada beberapa makam di sini. Nanti kita masuk ke dalam. Anda, men. Oke.
Oke teman. Dan ini bangunan full seperti candi teman, tanpa, jadi bangunan Mataram kuno ini. Nah, saya teruskan lagi teman ya, kita teman ya. Jadi kita coba ke sini, bahwa di sini makam dari Ratu Malang itu dikelilingi oleh benteng yang cukup besar teman-teman. Nah, seperti ini ya ketika kita melihat dari atas makam. Ya. Nah, di sini, di bagian sini, itu juga ada bangunan yang cukup besar, teman-teman. Oke. Nah, seperti ini, teman-teman. Wow. Seperti benteng. Ya, ini adalah peninggalan dari Mataram kuno, teman-teman. Oke. Oke. Di belakang saya ini merupakan sebuah tembok yang cukup tinggi dan cukup besar bagi saya, dan ini adalah era dari Mataram Islam, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu bagian dari makam Ratu Malang, yang dimana dulu Ratu Malang adalah sosok wanita cantik seperti bidadari, seperti Subadra, Drupadi, ya teman-teman, yang direbut dari Ki Pajang Mas, yaitu Dalang Ki Pajang Mas, oleh Angmungkurat I, teman. Ya, entah itu pada waktu itu memang kondisi yang memang benar-benar cantik ya, Ki atau Ratu Malang itu. Jadi mana-mana saksikan terus ya, nanti kita akan temui juru kunci dan nanti kita akan bicara banyak. Ya, seperti apakah nanti. Jadi mana saksikan terus Sunda Explore kita. Halaman tembok berpagar yang terdapat kolam yang berfungsi untuk sebagai menampung air hujan. Interpretasi lain lubang ini dimaksudkan sebagai liang lahat dan lahan pemakaman kedua yang urung digunakan. Lubang kolam berukuran 3,5 kali 5 meter dan dikelilingi oleh tembok setinggi 3 meter dengan ketebalan kurang lebih 210 cm. Selain itu terdapat lubang kolam lainnya berukuran 6 kali 6 meter dan berada di luar tembok. Sedangkan Moyo, di lokasi ini terdapat balok batu andesit yang memiliki 2 tonjolan pada kedua ujungnya yang merupakan sisa komponen torpel atau pada bagian pintu gerbang, teman-teman. Nah, yang dimaksud yang lahat lainnya adalah ini, teman ya. Nah, ini di luar tembok atau pagar kelilingnya. Kita coba ke pintu gerbang dari karena kita masih nunggu juru kunci, teman, Sobat Cakra Panorama.
bertemu dengan Pak Jito sebagai juru kunci Iya. di Ratu Malang. Betul. Begitu Pak Jito, nggih. Sudah berapa tahun menjadi juru kunci di sini Pak Jito? Kurang lebih 25 tahun. Turun temurun Iya. dari ayah sampai ke jenengan. Iya. Artinya dari kakek buyut dulu Iya. sudah. Ya, Pak Jito. Ya. Siapa Ratu Malang, Pak Jito? Ratu Malang adalah istri dari Dalang Panjang Mas. Dan beliau untuk lokasi rumah aslinya begitu di daerah mana? Itu dari Pati ya Ratu Malang itu. Sedangkan Panjang Mas Dari Mataram, Jogja. aslinya ini juga terikut area atau daerah kekuasaan Mataram. Mataram. Gitu. Oke, kita penasaran untuk masuk ini Pak Jito. Iya. Nggih, ngapunten, Silakan. monggo. Nah, memasuki area sini Pak Jito, Ya. kita sudah dapati beberapa makam nih. Boleh Ya. dijelaskan untuk Ini yang adalah di makam depan ini? Para pengerawit atau wiyogo. Karena Pemusik memang ada kalau saya. hubungannya dengan dalang atau Ya. pewayangan begitu. Dalang kan istrinya Ratu Malang. Itu kan seorang dalang pertama Mataram yang syiar agama melalui media wayang. Dia yang merubah wayang beber menjadi wayang satu-satu. Oke. Dia murid Sunan Kalijogo. Raden Panjang Mas itu Ya. suami dari Ratu Malang, Ya. gitu ya. Nah, saya sempat beberapa melihat begitu atau membaca ada kisah begitu yang Ya. boleh dikatakan mungkin tragis atau apalah, Ya. sedih. Seperti apa singkatnya Pak Jito? Karena seorang dalang Panjang Mas, seorang dalang pertama Mataram yang waktu itu diundang sama Raja Amangkurat I. Ya toh, untuk bermain wayang di keraton. Terus tahu kok sindennya atau sindennya cantik, dia mau diminta sama beliau Amangkurat. Tapi beliau Panjang Mas tidak mengizinkan. Selang beberapa hari lagi dia diundang lagi ke keraton. Sebelum bermain wayang, para pemusik atau dalang pengerawitnya itu dijamu makan minum, dan minumannya dikasih racun sehingga semuanya meninggal di keraton dan dimakamkan di sini. Terus makam ini namanya Antakapura yang artinya istana kematian. Itu. Iya, Pak Jito. Ya. Itu berarti di akhir cerita katakan. Di akhir cerita dari seorang selir Raja Amangkurat I yang dimaksud dengan Ratu Malang tadi meninggalnya secara bersamaan dengan karawitan Priyogo. Kalau Ratu Malang enggak. Ratu Malang bunuh diri karena enggak mau diberi sama Amangkurat. Para dalang atau pemusik dan sindennya kan dikumpulkan jadi satu, tapi Ratu Malang disendirikan di Kaputren, enggak ikut racun. Tapi meninggalnya tetap dimakamkan di sini. Sini. Oke. Mungkin boleh melihat monggo untuk makam dari Ratu Malang. Ratu Malang sama Dalang Panjang Mas. Dalang Panjang Mas ya. Ya. Panjang Mas. Panjang Mas. Nah, ini makam beliau. Ini makam Ratu Malang. Terus Jadi ini kakaknya. Ini yang Ini mana? yang Ratu Malang. Ratu Malang. Yang kakaknya namanya Dewi Roro Ismi. Dan ini mbannya Mban Kamti dari para dayang-dayangnya. Sebentar Pak Jito, yang ini adalah kakaknya, namanya Dewi Roro Ismi. Dewi Roro Ismi. Roro Ismi. Terus yang ini Dayangnya. Oke. Terus Ini mbannya, pembantu utamanya. ini Terus adalah juga pembantu dayangnya. utamanya, namanya Mban Kamti. Mbang Kanti. Ya. Mbang Kanti. Terus yang di sana Dayangnya juga. dayangnya juga. Oke. Dan ini para wiyogo-wiyogonya yang di bawah itu. Yang ini Sama di bawah tuh. wiyogo-wiyogonya. para Boleh pemusik. diceritakan Pak Wito kalau dari sisi ukuran begitu ya. Ini kan seperti anak-anak. Enggak, itu cuma nisannya aja. Mohon maaf diperkecil. ya. Enggak, maksudnya saya melihat secara nyatanya di sini. Kalau dari ukuran kan kecil toh, gitu. Tapi ini adalah Makam para pengerawit karena apa ya? Dulu ditemukannya berantakan ya, cuma buat diperkecil aja. oh gitu. Artinya bukan dalam kondisi aslinya seperti ini Bentuknya bentuknya. seperti ini begitu kan udah direhab Mas, ditemukan karena udah ada leponnya Oke. itu. Ini panjang.
Tapi yang masih dalam kondisi ditemukan asli, ini masih utuh. Ini masih utuh, Mas. Dari dulu seperti itu, Pak. Iya. Ini boleh udah. sedikit dilihat, Pak, gitu. Oh, Untuk ini masih kondisi- utuh. Oh, gitu ya. Oh, ini juga masih utuh. Oh. Yang direnovasi Yang itu Ratu Malang, terus ada yang banyak direnovasi itu. Terus kemana ini Pak Wiji? Itu dalang panjang, Mas. Dalang Panjang Mas, oke. Dan juga para pemusiknya tuh, Mas, udah direnovasi pakai di playpot ini. Oh, ini udah di Jadi wiyogo-wiyogonya juga dimakamkan di sini sini, ya. semua. Dan kematian mereka diracun. racun. Ini makam beliau dalang panjang, Mas, dalang Soponyono. Nah, ini murid dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Ada keterangan tertentu kenapa kok Dalang Panjang Mas yang merupakan suami sebetulnya dari Ratu Malang terpisah untuk lokasi Kan udah diangkat sebagai permaisuri raja sama Amangkurat. itu ya. Ini ada ratunya. Ya. Pak Cito, Ya. kondisi di sini dengan lokasinya yang berada di atas bukit, ada cerita-cerita tertentu nggak yang Nggak. berkaitan dengan mistis terutama? Ya karena di sini kan dekat dengan keratonnya, Mas. Keraton dari Amangkurat I sendiri Iya, dekat. Mungkin kalau nggak ada pohon berarti kelihatan dari sini. di daerah mana? Di Di Pleret. bawah. Di Pleret di Sampai bawah sana. sekarang masih ada nggak? Sekarang buat SMP SMA. Oh, tinggal ini Tinggal pondasi keratonnya. pondasi keratonnya saja. Oke. Ya, seperti yang saya tanyakan barusan, ada nggak cerita-cerita yang berhubungan dengan mistis begitu? Ya kalau apa ya? Gaibnya pasti ada tuh, Mas. Penjaga-penjaga juga Ini masih. kan jenengan kan sudah 20 tahun toh. Kalau penjaganya Pengalaman spiritual jenengan lah. ya kalau pasti ada penjaganya pasti ada. Itu ada harimau putih, harimau lore juga ada, terus ular besar masih ada. Ular besar. Itu mengelilingi tembok benteng ini. Ular naga. Iya, Jadi Pak Cito melihat sendiri itu. iya. Terus sosok dari Ratu Malang yang merupakan wanita cantik sampai raja ingin Memiliki. mengintingnya Ya. sampai dijadikan selir dan diambil paksa katanya gitu. Iya, gitu. iya. Diambil paksa. Pernah nggak terlintas sosok astralnya begitu, dimensinya dari sana memperlihatkan? Ya kalau cantiknya kalau Mas pernah lihat seperti Kareena Kapoor itu bintang film India itu. Oh, Kareena Kapoor. Ya. Seperti hampir mirip seperti itu. Ya, ini sumber spiritual jenengan, Ya. Jadi mungkin pemirsa ada beberapa versi begitu. Yang penting dari jenengan yang berbakti katakan menjaga makam ini muncul Seperti itu. dimensinya. Oke. Cuma kulitnya nggak terlalu putih. Oke, Pak Cito. Ya. Mungkin dari suatu bangunan yang ini, yang saat ini ada beberapa bagian yang runtuh katakan ya. Kondisi ditemukan pada waktu awal. Memang seperti inikah atau gimana? Sudah seperti ini. Sudah runtuh seperti ini. Ini untuk ketebalan dari pagarnya ini, Pak Cito? Ketebalan benteng itu 1 meter 10 cm. 1 meter 10 cm. Luasnya masih di daerah sini saja kah atau? Iya, masih di sini aja. Oke. Mungkin boleh memutar lagi Pak Cito. Di situ kan Boleh, monggo. ada semacam apa? Balai atau apa itu? Itu tempat istirahat aja, Mas. Kalau hujan atau penyerah hujan kan bisa berteduh di situ. Oh, gitu. Kalau yang di sana, Pak, yang bangunan Itu sendang mata air. Itu dulu mau buat makam Ratu Malang, tapi kan keluar air sampai sekarang nggak pernah kering. Boleh diantar Pak Cito? Boleh. Monggo. Kita ke Sendang ya. Karena gini Pak Cito, ada beberapa artikel yang ketika di situ saya baca gitu menerangkan justru merupakan selesai gitu. Udah itu liang lahat sudah selesai, tapi jenazah sampai sana airnya keluar. Dan Amangkurat menunggu selama 7 hari 7 malam tidak kering. Terus malam yang terakhir Amangkurat itu bermimpi bahwa Ratu Malang sudah berdampingan dengan beliau. Terus minta dimakamkan dekat beliau, terus dipindah sini, tapi disekat karena sudah dianggap sebagai permaisuri raja. Gitu. Yuk kita Ke Sendang. Oh iya, termasuk ini Pak Cito, mohon maaf.
Ini relief wayang. Saya penasaran dengan yang ini gitu. Ah. Ini sudah dari dulu. Dari dulu, Mas. Oh, gitu. Jadi wayang ataupun relief wayang ini mungkin sebagai simbol begitu. Ya, Bahwasanya di sini merupakan dalang. orang-orang dalam Dalang. tokoh seni pewayangan, Iya. termasuk dalang, yogo, sinden. Oke. Ada ini teman-teman. Relief wayang. Yuk kita ke Sendang yuk. Namanya Sendang apa Pak Wito? Sendang Pak Cito? Moyo. Sendang Moyo. Ya. Oke. Tutup, Mas, tutup. Ya. Luasnya berapa ini? Ini kurang lebih ya 1 hektaran, Mas. 1 hektaran. Iya. Masya Allah. 20 tahun. 25 tahun. Enggak Pak Cito, ini berapa? 20 tahun ya Pak Cito? 25 tahun. 25 tahun. Kita ngikutin Pak Cito dari belakang menuju ke Sendang Moyo ya. Ini dari dulu ini juga relief wayang, Mas. Mana Pak Cito? Ini udah hilang semua. Oh, ternyata dulu di Ini sini. masih kan, dulu masih. Oh iya. Tapi yang teman-teman. terkikis waktu, Mas, kena panas, kena hujan. Dinding jadi yang rapuh. mengelilingi kompleks pemakaman ini dipenuhi dengan relief wayang. Iya. Cuman karena termakan zaman ya. Termakan Pak Cito, ya? waktu saja. Oh iya gitu. Kena panas, kena hujan. Oh emang rek. Kena hujan. Ya kena panas hujan kan keropos kalau batu Iya putih. betul. Batu Kalau batu putih. andesit ya enggak. Beda dengan batu andesit ya. Ya. Di kisaran tahun berapa Pak Cito? Tahun Dibangunnya 1665. kompleks pemakaman ini. Tahun 1665. 1665. Terus ditemukan tahun 1960-an. Oh. Nah, itu udah. Setelah zaman kemerdekaan ya. Iya. Udah apa ya? Terbengkelai beratusan tahun. Iya. Berarti ini memang benar-benar Sendang. Iya, memang untuk mau makam. Sendang terus untuk dibuat suatu makam khusus sebetulnya. Iya, dulu mau buat makam khusus Ratu Malang, tapi kan keluar air sampai sekarang enggak pernah kering. Oh gitu, Masya Iya. Allah. Sebetulnya Ratu Malang Mau dimakamkan dari keinginan Amengkurat I mau dimakamkan ke di sini, sini, iya. di sini, karena keluar air sehingga Nggak nggak jadi. Ya. Oh, gitu. Orang Semedi, Iya, Belanda itu. luar biasa. Ini batu kotak wayang, Mas. Yang dulu mau buat makam buat tempat menyimpan wayang. Apa Pak Cito? Ini batu kotak wayang. Tempat Batu. menyimpan wayang dalam panjang, Mas. Batu utuh kah? Batu utuh. Batu utuh. Oke. Cukup? Kang Cakra? Oke, kita kembali Pak Cito. Oke, monggo. Termasuk di sini juga banyak reliefnya. Enggak, ini enggak ada Yang di sini reliefnya. nggak ada relief. Cuma ketebalan batang kalau ini 2 meter 10 cm. Kalau yang Oh, sana 10 justru meter. ini yang lebih tebal. Lebih tebal. Pantesan mau dijadikan ini ya, Istana. istana ya. Antakapura artinya istana kematian. Istana kematian. Iya. Ngeri Pak namanya, Iya. Istana kematian. Pak Cito ini. Ini buat penampungan air hujan aja. Oh, gitu ya. Biasanya kalau peziarah datang ke sini ramainya itu di hari-hari apa Pak Cito? Enggak ramai, Mas, tapi setiap malam atau siang ada. Oh, pasti ada yo. 1-2 orang pasti ada yang berziarah sini. Kebanyakan malah orang jauh-jauh, Mas. Yang dilihat Pak Cito dalam sumber spiritual nyenengan nggih. Jadi ular naga itu Mengelilingi benteng ini. Wih. Ya sebesar pohon itu, Mas. Ular naga sebesar. Itu loh, yang pohon yang radualas itu yang tengah itu loh. 1, 2, 3 yang paling sana. Semua lingkar ini, Mas. Wih. Kepalanya di Apa ya, kepalanya di pintu masuk itu.
sama ekornya di pintu masuk. Jadi memutari ya. Ya, mengelilingi. Jalan terus, Mas. Istilahnya. Oh, muter terus. Muter terus jalan itu. Enggak diem, enggak jalan, muter terus. Ularnya itu muter aja gitu ya. Ini berada di mana untuk domisili ataupun alamat lengkap di sini, Pak Cito? Gunung Kelir, RT 1 RW 19, Pleret Bantul. Oke. Kenapa dinamakan Gunung Kelir, Pak Cito? Karena itu ada relief wayang seperti pakliran wayang, tuh, Mas. Oh gitu. Jadi dinamakan Gunung Kelir karena kan ada pakliran seperti di kelir. setiap dinding Kan ada relief wayang. ada relief wayang berkelir gitu ya. Ya. Ya, itu loh, kelihatan. Ini kan masih loh, Mas. Ini masih. Loh, ini loh. Masih ada. Ini relief wayang ini loh. Ya karena terkikis waktu, kena hujan, kena panas kan apa ya? Batunya kan kropos. Rampun. Si, aku Oh, Joko, si anu dah. Joko rokok.